Saudara Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut-sebut akan membentuk kabinet berisi 40 kementerian. Ya, salah satu alasannya Indonesia yang dinilai sebagai negara besar memiliki beragam permasalahan. Tepatkah membentuk kabinet jumbo? Kita diskusi. Ini nih lagi jadi bahasan di mana-mana soal susunan nama Menteri Kabinet Prabowo Gibran yang beredar di jagat maya. Ada nama lama tapi ada juga sosok baru meskipun gak asing-asing banget sih karena merupakan barisan pendukung 02. Pertanyaannya gimana sih nanti porsi antara menteri politis dan juga menteri profesional, akankah seimbang? Kita diskusi. Presiden dan wakil presiden terpilihnya belum dilantik, tapi udah ramai soal susunan nama kabinet menterinya. Namanya juga kabar simpang siur, keabsahannya jelas tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi gimana pun tetap menarik untuk disimak siapa aja mereka. Di antaranya para ketum parpol pendukung Zulkifli Hasan, Erlangga Hartarto, dan Agus Harimurti Yudhoyono diramalkan akan kembali meramaikan bursa menteri. Ada juga nama-nama petinggi Partai Gerindra, sebut saja Sufmi Dasko, Fadlison, hingga sosok muda seperti Budi Satrio Jiwandono. Ada juga pendatang baru tapi nggak asing seperti Grace Natali dari PSI dan juga Eko Patrio asal PAN. Meski demikian, susunan nama yang beredar ini dibantah mentah-mentah oleh Sufmi Dasko. Kami konfirmasi bahwa tidak ada satupun versi yang benar. Karena apa? Karena penyusunan kabinet prosesnya belum dimulai. Nah itu dia tadi, disusun aja belum. Artinya saat ini bisa jadi lagi proses seleksi. Tapi gimana ya, sodor-sodoran kandidatnya? Soal siapa yang jadi menteri, satu nih pastinya didasarkan atas rekomendasi partai, yang kedua atas rekomendasi dalam tanda kutip ya, dan memiliki kecocokan dengan presiden dan wakil presiden terpilih, yaitu Prabowo dan Gibran. Soal yang lain, nama-nama di luar itu bagi saya masih gelap gulita. Sulit untuk bisa ditebak karena mereka nggak punya otoritas. Karena mereka posisinya sedang nunggu untuk diajak. Misalnya menteri-menteri dari PKB, dari Nasdem atau yang lain. Kan posisinya diajak. Itu pun kalau diajak berkoalisi. Kalau nggak diajak, ya partai-partai yang kalah dalam pemilu di luar nomor 2 ya wassalam. Mereka tidak akan jadi menteri. Bicara soal susunan menteri kabinet saat ini bisa jadi terlalu dini. Tapi kalau melihat soal koalisi gemuk pendukung Prabowo Gibran, gimana nih nantinya porsi antara menteri politis dan juga menteri profesional? Hitung aja pelan-pelan ya, misalnya Golkar minta 5 ya, kemudian Gerindra mungkin 5 udah 10 ya. Lalu Demokrat mungkin 13, PAN mungkin 3, 16 ya. Kemudian apalagi Gelora dia mungkin dapat wamen dan sebagainya. PSI mungkin 1 14 ya. PBB 1 15 gitu. Nah, kalau Pak Jokowi minta 5 udah 20 gitu ya. Lalu kalau PKS masuk 21, Nasdem masuk 22, PKB masuk 24 karena saya kira PKB minta 2 gitu ya. Nah, 24 ditambah P3 jadi 25. Jadi yang tersisa nanti itu tinggal 8 atau 9 kursi yang non partai politik. Ya ini juga nggak kalah ramai soal isu penambahan jumlah pos kementerian dalam kabinet Prabowo Gibran. Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut-sebut akan membentuk kabinet berisi 40 kementerian. Salah satu alasannya Indonesia sebagai negara besar penuh dengan kompleksitas permasalahannya. Kalau gemuk dalam konteks fisik seorang per orang itu kan tidak sehat. Tapi dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar. Besar justru bagus. Negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar. Target kita besar. Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang berkumpul dalam pemerintahan sehingga menjadi besar. Presiden Jokowi pun angkat bicara soal isu ini. Kabinet itu adalah 100% hak prerogatif presiden. Kalau usul-usul boleh, tapi itu hak penuh presiden terpilih.
Jadi kalau minta saran dari Bu Mega gitu. Kalau minta saran kan nggak apa-apa kalau minta saran. Tapi kalau nggak dimintai saran, ikut-ikutan nimbrung lah itu yang nggak boleh. Ya. Tapi pertanyaannya, benarkah 40 kementerian ini nantinya akan digunakan untuk mengakomodir kebutuhan negara dan bukan kepentingan politis semata? Ya ini kan bertentangan dengan tagline mereka bahwa kekuasaan ini untuk rakyat ya. Dengan menambah jumlah menteri itu menurut saya kekuasaan untuk parpol. Ya kan, bukan kekuasaan untuk rakyat gitu. Karena hampir sama sekali tidak dapat dijelaskan apa argumen untuk menambah kursi kabinet. Kalau disebutkan demi kemajuan bangsa dan sebagainya itu ya karena ada tantangan yang begitu besar, mana pernah ada Indonesia yang nggak punya tantangan gitu. Tapi kan jumlah kabinetnya itu nggak sampai 40. Pak Jokowi ya tantangannya berat banget gitu. Tapi kan dia tetap 34, nggak sampai 3 sampai 40 gitu ya. Paling ya tambah dengan wakil menteri gitu. Nah kalau nanti 2029 ada lagi presiden, dia bilang nih tantangan Indonesia makin berat, kita tambah lagi lah, bisa 45. 2034 ada lagi presiden, tantangan kita ini berat, bisa menjadi 50 anggota kabinet. Kalau setiap tantangan berat lalu dijawab dengan penambahan kursi kabinet ya. Dan ini wanti-wanti pengamat, bahayanya kalau tubuh kementerian demikian gemuk. Jumlah kementerian ini hanya akan menjadi benalu bagi negara ini. Alih-alih ingin memerampingkan, tapi justru menggemukkan, yang ini akan menjadi persoalan yang cukup serius. Karena penambahan sejumlah menteri kan berdampak secara serius, terutama pada penggemukan birokrasi dan pembengkakan pada anggaran. Di tengah situasi di mana keuangan negara kita sedang dirancang begitu bagus, ya tentu ini tidak bagus ya. Oleh karena itu bagi saya, harus hati-hati betul, jangan sampai ada kesan bahwa penambahan sejumlah kementerian ini hanya dipersepsikan sebagai politik akomodasi, politik bagi-bagi rata terhadap pihak-pihak yang selama ini dinilai punya kontribusi untuk memenangkan paslon nomor 2. Susunan dan kekuatan kabinet mutlak adalah hak prerogatif presiden. Namun besar harapan rakyat kalau penunjukan menterinya didasarkan atas keahlian dan pengalaman, bukan cuma sekedar bagi-bagi kue jabatan. Saya Sylvia, gimana menurut Anda? Lanjut diskusi di kolom komentar.